Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi ayat-ayat ini yang pertama tentang masalah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Itu sudah dijelaskan bahwa itu adalah tentang penjelasan ya tentang keadaan ya bahwa mereka berusaha menipu Allah padahal nggak bisa sama sekali. Yang kedua di sini asani wa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ayat berikutnya ya, ayat berapa itu? 10. Ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada. Maka Allah menambah penyakit mereka. Innal maradal ladzi fi qulubil munafiqina maradun fi aqidatihim. Ini dia. Sesungguhnya penyakit yang ada pada hati orang munafik ini ya adalah penyakit pada akidah mereka. Ai fi aqidatillati fi qulubihim, yakni adalah akidah yang di dalam hati mereka tadi ya bi khadfil mudhafi qoblal qulubihim. Jadi akidah dalam hati mereka ini dihilangkan sandarannya, dihilangkan kekokohannya ya di sisi hati mereka, dari sisi atau pada hati mereka. Nah, jadi penyakit yang dimaksud di sini adalah penyakit di hati mereka itu berkaitan dengan akidah mereka. Bukan masalah liver, sakit liver, tidak. Tapi akidah mereka. Fahuwa laisa maradun fil jismi. Ini bukanlah penyakit pada jasad mereka. Jadi hati, kulub yang dimaksud di sini adalah livernya. Hatinya kalau dalam bahasa Indonesia ya hati. Hati. Nah, itu sama beda. Tapi maksud di sini livernya. Nah, tapi yang dimaksud dengan sakit itu ya bukan pada liver. Bal fil aqidah. Akan tapi pada akidah mereka. Ya kan? Zaighun wa syakkun wa raibun wa dolalun, ya kan, ragu, goncang atau apa namanya nggak tetap ya, penuh syak sini, sesat. Jadi dalam hati mereka tuh gitu, nggak kokoh. Akidah mereka, iman mereka goyang di situ, nggak kokoh, ragu-ragu terus, atau penuh sakwa sangka, nggak pernah tenang, bahkan sesat. Itu orang munafik tuh gitu, hatinya gitu, nggak ada rasa tenang di hati dia terhadap keimanan, terhadap misalnya Al-Quran. Nanya-nanya terus dia Al-Quran, nggak percaya, nggak yakin. Dengan apalagi keesaan Allah, keberadaan Allah, atau bahkan pada saat itu dia mendustai, dia pura-pura tidak beriman. Auzubillah. Wahum yazdaduna maradan kullama faradallahu fardan ya kan?
Dan pada mereka itu bertambah-tambah penyakit hatinya ketika setiap kali faradallahu fardan. Setiap kali Allah mewajibkan satu kewajiban. Ya'udunahu au bayyana hadda yaltazimunahu. Yang kewajiban itu harus mereka tunaikan atau penjelasan penjelasan tentang apa batas di sini. Had, penjelasan tentang had yang yaltazimunahu, yang akan mengikat mereka kalau mereka tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan syariat Allah. Ya kan? Dan bertambah hati mereka itu penyakit, au di sini fadahahumullahu bikashfi haqiqatihim, atau pada saat fadahahumullahu, Allah menyingkap dari kasyaf, dari tabir hakikat mereka sebenarnya. Yang bagaimana mereka itu? Fahum yattaribuna li adai fardon, jadi li adai fardin jadidin. Yaitu hakikat mereka itu yattarabun, mereka itu ya nggak mau mengacaukan, mereka itu membangkang, gitu. Ya, tidak mau ngeyel, gitu, ngeyel mungkin pas di sini ya. Pada saat untuk memenuhi kewajiban mereka, ya kan? Liadai fardin jadidan, begitu harusnya, karena jadidan ini kepada yatarabun, gitu. Jadi benar-benar mereka ini ngeyel untuk menjalankan, nggak mau menjalankan kewajiban. Au istighfara fi jihadin, atau dia lari dari jihad. Jadi pada saat disuruh jihad malah lari. Au fi haddi yutabbiqu alaihim, au fi haddin yutabbiqu alaihim, atau pada hukum-hukum hudud yang diterapkan pada mereka. Mereka itu nggak nerima, nggak mau. Itu orang munafik. Dibilang khilafah wajib, dia nggak mau terima khilafah itu wajib. Dibilang sholat itu wajib, dia pura-pura sholat. Dibilang puasa wajib, dia nggak mau ngejalanin puasa wajib. Diam-diam berkumur 4 kali, keluarnya 3 kali, 1 kali tertelan. Siapa yang tahu coba kalau lagi puasa korupsi kumur? Kenapa begitu? Kenapa mereka begitu? Dalam hatinya ada penyakit. Yang penyakit itu adalah bagian dari kemunafikan mereka. Fa inna hadza huwa ziyadatun, hadza huwa ziyadatu maradihim. Begitu juga bisa jadi. Ini sesungguhnya adalah tambahan penyakit mereka. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza ma unzilat, maka ketika segala yang diturunkan oleh Allah tadi dari suratun, faminhum man yakul, maka sebagian dari mereka ada yang mengatakan,
ayyukum zadathu hazihil iman. Adakah diantara kalian bertambah dengan adanya turunnya ayat ini, bertambah keimanan? Fa ammal ladzina amanu, maka sungguhnya orang-orang beriman, fazadathum imanan wa hum yastabshirun, maka bertambah keimanan mereka, orang beriman itu, dan mereka bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, fazadathum rijsan, maka bertambah, maka ditambahkan kepada mereka kotoran, ila rijsihim, dari kotoran-kotoran yang ada pada hati mereka. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi makin dongkol, makin dengki, gara-gara adanya ayat yang turun, gara-gara dikasih pengetahuan, dan gara-gara dikasih kewajiban, lalu kewajiban itu dia malah tidak mau kerjakan, malah kesel. Ini banyak aturan nih, kacau ini. Padahal diatur saat dikumpulin, nih ada kewajiban sholat Jumat, nah waktu itu ya, nggak mau mereka. Sholat apa lagi nih? Malah mereka pergi meninggalkan sholat Jumat, kayak orang-orang Yahudi dulu gitu. Disuruh beribadah di hari Sabtu, ya kan, malah dia pergi memancing. Kalaupun nggak mancing, dia neger ya, apa gimana ya, pakai perangkap ya. Nah ini nggak boleh. Ini surat At-Taubah ayat 124-125. Itu yang kedua. Ya ini agak kurang enak badan nih. Harus ngajar ya. Ya. Kok kayaknya pada semangat nih puasa nih. Semangat. Oh, ya, ayah yang kurang semangat. Ayah yang kurang semangat juga barusan ini. Ya. Ayo bisa diikuti Farah? Bisa, ayo. Asalis, aqaballahu subhanahu ala adda'a al-munafiqin al-islah. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkap, jadi membalikkan propaganda orang munafik al-islaha yang mereka sebut dengan kebaikan. Ada propaganda di sini. Jadi Allah membalikkan propaganda mereka yang mereka itu bilang ini adalah kemaslahatan, kebaikan. Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang yang membuat kerusakan. Ini Allah yang kata ini, yang bilang ini. Walakin la yash'urun, akan tapi mereka semua itu tidak menyadarinya, nggak sadar, nggak ngerasain. Walakin la yash'urun. Begitu juga Allah membalikkan propaganda mereka terhadap kemaslahatan wa'ala za'mihim iman, dan juga dari dugaan mereka tentang iman, anggapan mereka tentang iman. Dalam ayat berikutnya ya, ayat berapa ini, kecil banget ini, 13. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sufaha, idiot, goblok, bodoh, tapi mereka nggak tahu. Nah, ini adalah
bongkaran atau yang dibongkar oleh Allah terhadap propaganda mereka. Karena ayat sebelumnya itu mereka bilang, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Innama nahnu muslihun itu propaganda mereka tuh. Jangan bikin kerusakan, ini bagus. Ini perbaikan, kata mereka. Padahal kerusakan. Karena nggak sesuai syariat. Kalau sesuai syariat Allah, pasti itu kebaikan. Ya. Misalnya tadi dia bilang tentang bagaimana manusia itu harus hidup dengan rasa kemanusiaan. Pencuri jangan dipotong tangannya. Kata mereka ini kebaikan agar orang itu masih tetap bisa berkreasi, bisa berbuat baik, ya kan? Bisa kemudian mendapati kesempatan untuk bekerja maksimal, kita bisa dapat manfaat, seolah-olah benar kan? Gitu. Jadi pencuri tidak dipotong tangannya, pencuri akhirnya dipenjarain aja. Padahal menurut syariat Allah, gimana pencuri itu? Wasyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangannya. Jerah dia, itu kebaikan. Lalu kemudian dia bilang, enggak usah dipotong, penjara aja. Akhirnya apa? Pada saat di penjara dia baru bisa mencuri sepeda. Di dalam penjara dia belajar, dia bisa curi pesawat, bisa mencuri motor, bisa mencuri mobil. Keluar dari situ nyuri lagi. Tapi banyak yang tobat, malah jadi masalah. Belum misalnya banyak orang mencuri lalu kemudian dimasukkan penjara, pencuri dengan kadar nisabnya ya. Lalu kemudian penjaranya jadi banyak, penuh, akhirnya ngumpul, nggak ketanganan, akhirnya butuh biaya, akhirnya banyak biaya nggak bisa dipenuhi, susah. Orang jahat ketemu orang jahat itu belum tentu jadi orang benar. Kalau orang pengecut ketemu orang pengecut jadi orang apa? Jadi orang berani. Berdua pengecut nih, berdua nih, berani dia. Tapi kalau orang jahat ketemu orang jahat, bisa tambah jahat. Ya kan? Gawat ini. Makanya kita disuruh berteman dengan orang baik, orang soleh. Ketemu tuh dengan hadis itu. Apa? Perkataan siapa? Dalam ulumul Quran. Coba gimana? Nggak apa-apa, ikutin aja. Wa majalisatus sholihin. Itu, jadi kita disuruh ketemu dengan orang baik agar jadi baik. Orang jahat ketemu orang jahat gimana? Makin bengis. Makanya pencuri kata Allah, potong tangannya selesai. Dia akan ingat dia nggak mau mencuri, ya kan? Dia ditanggung oleh negara, nggak mau lagi nyuri. Orang yang melihatnya, jangan nyuri ah. Kenapa? Itu tangannya potong, nggak mau saya. Jadi dia orang nggak mau juga nyuri. Itu kebaikan. Tapi kata mereka, orang munafik ngomong iman pada Allah, ngomong misalnya dia itu bahwa Allah itu maha baik, maha ini. Hukum Allah tidak diterapkan, pencuri tidak dipotong tangannya, cuma dipenjara. Akhirnya apa? Akhirnya bikin rusak. Ya dah. Betul nggak? Itu yang Allah ungkap, bahwa sebenarnya mereka itu berbuat kerusakan. Seolah-olah berbuat kebaikan dengan cara peduli kepada manusia, gitu ya? Seolah-olah baik kepada manusia. Kan pencuri kasihan, coba katanya kalau keluarga kamu mencuri, anak kamu, saudara kamu mencuri, kan gak enak dipotong tangannya. Iya ya, mikir gitu juga orang yang gak ngerti Islam, ya kan ya? Ngikut lagi akhirnya kan.
ya kacau ini. Tapi kalau orang yang ngerti Islam, enggak, ini bukan kebaikan, ini keburukan. Kenapa? Tidak menjalankan syariat. Nah, kalau udah gini kacau. Nah, itu tentang masalah itu. Begitu juga keimanan. Orang kafir itu, wah pinter dia, hebat dia, bodoh dia itu. Nggak mau beriman pada Allah. Gitu. Nah, lanjutin. Faqad zakarallahu subhanahu huna. Sungguh Allah telah mengingatkan, menyebutkan ya di sini la ya'lamun dengan kata-kata tidak, mereka itu tidak mengetahui. Wa fima, dan juga terhadap apa yang di depannya. Qaddamu la yashkurun. Ya, tidak menyadari. Kenapa? Li'annahu qad zakaran, dikarenakan sungguh disebutkan ya as-sufahu, ya disebutkan itu idiot, wa huwa jahlu, wa huwa al-jahlu, itu adalah as-sufahu adalah apa? Idiot, jahil, goblok. Apa kalau bahasanya lagi? Tolol. Apa lagi bahasanya lagi yang kasar-kasarannya? Stupid. PA. PA. Iya, itu masuk kategorinya itu. PA. Parah bener nih orang nih katanya. Ya kan? Fakana zakaral, maka ya fakana zakarul ilmu ma'ahu, maka jadilah disebutkan, artinya penyebutan ilmu ini ya kan, atau ilmu ini disebutkan bersama hal itu, ahsanu tobaqan lahu, adalah derajat yang lebih baik. Jadi ilmu itu, pengetahuan itu lebih baik dari cuma sekedar perasaan, dari cuma sekedar ya tadi apa namanya kebodohan. Wali annal imana, dan juga dikarenakan keimanan tadi, yahtaju ila nazrin wa istidlalin ay ila ilmin. Yang namanya iman itu butuh teori, nazar, pandangan, bukan teori seperti di sini. Nazara itu baru. Butuh satu pandangan dan pengistidlalan atau penyandaran. Jadi butuh satu analisis dan sandarannya, yakni butuh kepada ilmu. Butuh kepada ilm. Ilm di sini bukan masalah ilmu, tapi keyakinan, pengetahuan, sandaran, pijakan. Susah ya di Indonesia. Ilm ini jadi keyakinan. Jadi iman itu butuh bukti, pembuktian. Butuh dia itu apa di sini jadinya ya? Istidlal, butuh yang menjadi sandarannya apa? Coba beriman kepada Allah. Mana sandarannya, mana buktinya, mana bukan bukti ya, mana istidlalnya, sumbernya. Apa? Adanya makhluk Allah, ya. Beriman kepada keberadaan Allah itu kita dapati dengan adanya makhluk Allah. Nggak mungkin adanya makhluk Allah ini tidak adanya Allah, tidak mungkin. Adanya makhluk Allah membuktikan adanya Allah, ya kan? Adanya Salma berarti membuktikan adanya bapaknya Salma. Gitu. Betul kan? Iya. Memangnya dari mana? Dari bapaknya Nanta? Nggak mungkin. Ya dah?
Dulu orang Baduy gitu kan. Ini ada kotoran unta, pasti ada untanya. Nggak mungkin ini dari burung, kan gitu. Ngeri banget. Iya, jadi gitu. Jadi keimanan itu, butuh yang kemudian dia bisa membuktikan. Jadi iman kepada Allah itu dia buktikan adanya makhluk Allah. Ini menjadi keimanan yang kuat. Ya kan? Walaupun nanti dia mendapat penjelasan-penjelasan lagi yang lain. Walizalika kana, dengan demikian kata-kata keberadaan la ya'lamun, frasa la ya'lamun ini huwal munasib. Ini adalah sangat cocok, sangat pas lihadzal maudhu'. Ya kan? Sangat pas dengan objeknya ini, dengan kaitan iman ini. Jadi pada saat orang-orang beriman, lalu kemudian dia tidak beriman, malah mencemeh dia itu dengan kata-kata ini orang apa? Orang bodoh. Wa iza qila lahum aminu. Kan gitu kan gitu ya. Berimanlah kamu. Ya kan? Ala innahum apa gimana? Gimana kata-katanya? Dari ayatnya? Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu. Itu dia bilang gitu, beriman tuh. Orang-orang juga beriman. Enggak, itu orang-orang bodoh beriman tuh katanya. Padahal dia yang bodoh karena dia enggak beriman. Ini pas. Wa amal fasadu fil ardi. Adapun kerusakan di bumi, ya kan? Ya kan? Di sini fa amrun fa amaro mab. Benar. Gini ya. Adapun kerusakan di bumi, fa amrun mabniyun. Maka itu adalah perkara yang sudah terbangun atau sudah ada. Fa amrun mabniyun adalah perkara yang dibangun atau yang memang ada, terbangun alal hissi, berdasarkan perasaan, syuuri atau ya tadi alal hissi dengan panca indera, atau syuuri perasaannya. Wahwal barizu fihi, dan ini menonjol memang, nampak, barizu fihi. Jadi gini maksudnya, kalau yang namanya kerusakan di muka bumi ini itu mampu dirasakan. Nggak perlu orang pinter, nggak perlu orang bodoh, yang namanya kerusakan itu, ya kan? Itu bisa dia rasakan, kelihatan pada saat kerusakan di bumi. Gitu. Dan ini menonjol, dan ini nampak. Lizalika kana, dengan demikian keberadaan kata la yash'urun huwal munasib lahu. Tidak menyadari, dia itu sebenarnya tidak sadar, tidak bisa merasakan, ini cocok. Karena kadang ada orang yang tadi munafik, dia sebenarnya rusak, membuat kerusakan, bumi ini rusak, dia nggak sadar. Gitu. Kayak tadi misal dicontohkan, siapa? Pencuri, ya. Padahal jadi rusak itu kalau pencuri di penjara, ya. Dan itu dia merasakan juga, iya. Lu masuk penjara gara-gara nyolong sepeda, keluar penjara bisa nyolong mobil, misalnya gitu. Dalam penjara malah tatoan, itu betul kata kawan. Ada, mereka bisa saling bikin tato itu. Ya pakai alat tato.
Ada dia pakai jarum-jarum gitu, gambar-gambar. Ya tapi ya tadi itulah rusak. Harus bayar, harus ini. Ayah pernah tuh ke dalam penjara waktu itu. Ayah kerja di media, walau itu Suara Islam, media umat ya, media umat masih ya. Disuruh wawancara kepada salah seorang narapidana perempuan, penjara perempuan di Pondok Bambu. Ayah masuk dalam, taruh semua, masuk dalam. Mau ketemu sama ibu ini. Tapi di dalam itu ternyata laki-laki. Loh, kok laki-laki yang mau nemuin ayah ini? Sebentar. Wah. Masuk dari mana? Ayah kasih tahu. Oh, ibu ini tidak mau menerima. Kok bisa? Ternyata punya pengawal di dalam penjara. Coba ya. Padahal dia orang tadi dalam penjara. Hebat berarti. Jadi dalam penjara punya kayak tamu jadinya ya. Padahal kan kalau ayah itu tinggal masuk, lalu temui, ayah duduk, lalu orang itu akan dipanggil. Gitu. Ternyata dia nggak mau. Ya nggak apa-apa, tapi ya tadi orang pada kumpul ketemu itu kan. Wah, ini nggak mau dia. Nggak taunya nggak lama terungkap. Di dalam kamar penjaranya ada AC, ada TV, ada untuk coba. Padahal menurut mereka penjara itu untuk menghukum, ternyata bukan, ya kan? Nah ini makin rusak. Kalau gitu nggak apa-apa penjara, jangan, ya tetap nggak enak. Nah itu dia. Jadi tepatnya Allah sangat tepat ya di sini, subhanallah, Allah menempatkan kata-kata frasa la ya'lamun dan la yashkurun. Ar-Rabi yang keempat. Selesai nih kita nih sampai 3 titik ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya kan? Ya kan? Yakni maksudnya di sini yujajihim ala istihzaihim. Ya kan? Jadi apa di sini? Dibalaskannya kepada mereka terhadap istihzaihim, terhadap pengolok-olokannya mereka, ya kan? Ya kan? Fasamma jaza'al istihza'i, maka ini dinamakan dengan balasan istihza, pengolok-olokan. Ya kan? Dengan apa? Istihza istihzaan, ini istihzaan ya. Jadi fasamma, dan disebutkan atau dinamainya balasan istihza dengan istihza. Jadi mengolok-olok dibalas lagi dengan pengolok-olokan. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Apa ini sini? Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluh, maka dibalaskanlah keburukan dengan keburukan yang semisal. Jadi memang begitu. Surat Asy-Syura ayat 40. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum." Siapa saja orang-orang yang mengolok-olok, i'tada, mempermainkan
pada kamu, maka kamu harus ya tadi jauhkan, ya, menolak. Itu ayat surat Al-Baqarah juga nanti kita bahas. Yang semisal sebagaimana mereka mengolok-olok kamu atau mempermainkan kamu. Ya kan? Fasamma jazaa'as sayyi'ata sayyi'atan, dan dinamakan dan penamaan balasan keburukan dengan keburukan. Wa jazaa'al ya kan? Wa jazaa'al ihtidaan. Wa jazaa'al ihtidaan, dan juga pembalasan tadi. Wa illam yakun jaza', dan apabila tidak ada balasan itu, fil haqiqati sayyi'ah, ya kan? Sayyi'atun. Jadi pada hakikatnya ini adalah suatu yang merupakan keburukan. Au i'tada, atau penolakan, itu di situ. Wa inna ma huwal isti'malu, dan ini adalah pada saat penggunaan adalah merupakan penggunaan apa? Majaziyun. Majaz. Jadi ini ada majaz. Inilah penggunaan majaz. Hasbal lughatil arabiyyah, yang sesuai dengan bahasa Arab. Jadi ini majaznya. Ya kan? Wa isti'nafu qaulihi ta'ala, ya, dan menegakkan, atau maksudnya di sini menunaikan ucapan firman Allah Ta'ala, yastahzi'u bihim, ya, dengan kata-kata bahwa Allah mempermainkan mereka juga. Yang di sini min ghairil atfi, yang tidak ada atafnya, ya kan? Fi ghayatil quwwati, ini memaksudkan adalah dengan adanya kekuatan. Maksud di sini adalah merupakan adanya kuwah, kekuatan balasan Allah terhadap permainan mereka. Itu maksudnya di situ. Kan gitu. Allahu yastahzi'u bihim. Kan di situ. Allah yang mempermainkan mereka, yang mengolok mereka, sebenarnya lebih lagi dahsyat lagi. Gimana ini? Fahuwallazi yastahzi'u bihim al-istihza'ul ablagh. Maka di situ adalah akan ada pengolok-olokan kepada mereka dengan pengolok-olokan yang lebih besar lagi. Itu maksudnya. Jadi ini majaz. Orang tuh ngerti bahwa ini itu begitu. Ya. Ya kan? Ya. Walamma kanat nakalatillah, ya kan? Dan ketika keberadaan firman-firman Allah, nakalatillahi bihim, ucapan atau kata-kata Allah kepada mereka, nuzilat alaihim sa'atin sa'ah, ya kan? Maka diturunkan kepada mereka fasa'atin, ya kan? Keburuk, apa namanya? Satu waktu dengan satu waktu juga. Sa'ah, fasa'atin. Jadi sama, balas langsung, gitulah. Cash. Jadi pada saat dikatakan begini, maka Allah turunkan begini, gitu. Apa itu? Allahu yastahzi'u bihim. Itu kata-katanya. Jadi kalau kita ini ngolok-olok Allah, na'udzubillah, mempermainkan syariat Allah, na'udzubillah. Jadi ada orang yang namanya disebut, kalau dalam fikih itu adanya istihza, itu mengolok-olok. Jadi gini ceritanya mengolok-olok ini. Main-mainnya dia punya kambing.
Kambingnya ini dia ternakin sudah lebih dari waktunya setahun. Jumlahnya 40. Kalau jumlah 40, gimana coba? Zakat 1 ekor, ya kan? Zakat itu kepada siapa? Mustahik, ya kan? Orang yang dizakati, kasih ke fakir miskin, kasih ke semua siapa. Nah, sudah 40, pas mau 40, dia potong 1, dia makan buat keluarganya. Kalau memang saat itu memang mati sendiri itu kambing, atau memang saat itu dia harus makan kambing itu dengan dia potong untuk keluarganya, maka itu nggak ada masalah. Berarti dia tahun itu nggak bayar zakat, ya kan? Saat itu dia nggak bayar zakat, tunggu sampai 40 lagi, kan gitu. Ternyata dia main-main, daripada dizakatin, mending saya makan sendiri. Gimana coba? Iya kan? Daripada zakat, mending saya makan sendiri. Kan kalau saya 40 saya kena zakat. Makanya saya potong aja 2 biji, saya makan. Saya bikin sate, saya buat, saya makan. Taruh di kulkas, taruh di ini. Wah kan gitu misalnya kan. Simpan. Wajib zakat nggak dia? Dia ngasih ke fakir miskin nggak? Ke mustahik zakat nggak? Enggak. Dia kasih ke Baitul Mal nggak untuk bayar zakat? Tidak. Tapi Allah tahu tentang maksud dia motong kambing itu supaya dia nggak menjalankan syariat Allah. Itulah berarti orang itu mustahzi. Orang itu ngolok-ngolok Allah, main-main. Kalau main-main kayak gini, Allah akan balas cash. Langsung itu maksudnya di sini. Dibalas sama Allah, na'udzubillah. Iya kan? Wahiyahuna, dan di sini terdapat kazalika, demikian juga fa innal khabara al-warida fil ayat, bahwa sungguhnya ada kabar yang didapati dalam ayat ini. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidak ada mereka itu menipu, bisa menipu daya kecuali dia menipu daya dirinya sendiri. Taqiban ala mukhadi'atil munafiqina lil mu'minin. Kok gini? Makanya salah baca ya. Mana sih? Oh, sebelah sini. Aduh. Udah gaya-gaya dibacanya nih. Salah baca ya, makanya kok sini nih. Mana ya? Mana ya? Mana ya? Ini ya? Mana? Nah, ini dia nih. Ya. Mana ini? Maka dikatakan Allahu yastahzi'u bihim lil istimrari. Ini menunjukkan terus menerusnya. Ya. Dan walam yakul subhanahu, dan Allah tidak mengatakan Allahu mustahzi'un. Allah itu juga menjadi pengolok-olok, tidak. Tapi Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan terus menerus membalas olok-olok mereka itu dengan olok-olokan yang lebih besar lagi. Main-main dia sama Allah ya. Gitu kira-kira. Jadi terus menerus. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanya main-main saja, mengolok-olok saja. Begitu, tapi Allah nggak kata-kata itu. Yastahzi'u. Fi'il apa ini ya? Yastahzi'u ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Artinya fi'il mudhari gimana? Sedang dilakukan terus menerus berarti ya. Bukan fi'il madhi, bukan juga mustahzi, bukan juga apa di sini? Bukan amr ini, bukan fi'il ini. Masdar. Apa tuh? Mustahziun, orang yang sedang mengolok-olok. Ya. Jadi terus menerus dia akan mendapat begitu. Wazalika liyakunan nakalulahum asyaddu wa bi istimrar.
ya, wabi istimrarid. Jadi ini adalah akan menjadi penyesalan bagi mereka dan benar-benar akan terus-menerus menimpa mereka. Walizalika ja'al ta'qib wal, ya, dengan demikian adanya pengungkapan, ya, bil maddi fi tughyanihim, ya, dengan celaan, dengan adanya fi tughyanihim dalam pembangkangan mereka, ya, fahum ya'mahun fi dolalatihim, dan bagi mereka itu akan tambah menjalar-jalar kesesatan mereka, makin meluas kesesatan mereka. Ai yatamaduna fi kufrihim, makin mengemuka kekufuran mereka, wa dolalihim, dan juga kesesatan mereka, wa yataraddaduna hiyara, maka bertambah-tambahlah kebimbangan-kebimbangan mereka. La yajiduna ila mukhrijin minhu sabila, tidak akan mereka dapati satupun jalan keluar bagi mereka. Ngeri kan? Gara-gara orang munafik ini mempermainkan Allah. Jadi orang munafik ini akan dapat balasannya. Summa bayyana subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan, annal munafiqina qadis taru dolalata, sungguh orang munafik ini telah menjual, membeli kedolalan, kesesatan, badala minal huda, sebagai pengganti, badalan minal huda, sebagai pengganti dari petunjuknya. Jadi orang munafik ini malah membeli kesesatan, ditukar dengan petunjuk. Fa khasaru dunya, maka keadaan dunianya itu akan menjadi rugi, susah. Dia akan menjadi rugi, ya, bi khasrani tijaratihim, dengan kerugian perdagangan mereka. Ya, mana itu? Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat, maka tidak ada keuntungan bagi mereka tijaratuhum, dari perdagangan mereka, ya kan? Jadi nggak ada mereka itu punya keuntungan. Kalau dagang pengen untung, pengen rugi? Untung. Tapi dia ada dagang malah rugi nih. Ini gara-gara apa? Menukar kesesatan dengan petunjuk. Tahu dia itu sudah diberitahu nih beriman begini, malah dia nggak mau beriman. Dia ngomong iya saya iman, tapi hatinya tidak iman. Nauzubillah. Munafik. Iya bener. Oh nggak semangat gimana nih? Munafik. Nah itu dia. Wa khasarul akhirah, dan juga akhiratnya itu rugi. Akhirata bi khasrani hidayatihim, dengan kerugian petunjuk bagi mereka tadi. Jadi bahkan dilanjutin di sini. Wa makanu muhtadin, mereka nggak dapat petunjuk di akhiratnya. Wazalika huwal khasranul mubin. Ini adalah kerugian yang nyata. Makanya orang munafik itu nggak ada untungnya, rugi munafik.
Paham? Alhamdulillah. Ya. Ya, lanjutin minggu depan aja deh. Kemarin harusnya kita udah terus nih ya. Ini bisa kekejar sama yang lain nih. Ya, apa-apa. Yuk kita tutup. Kalau ada pertanyaan nggak? Aisyah paham? Alhamdulillah. Ya, ikutin. Yuk kita tutup dengan hamdalah dan bukan. Baca surat Al-Asr. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kasih, yuk kita subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.